Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Oktaviani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas SLTP SLTA 4A dengan NIM 11910122473. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling, yang merupakan salah satu materi dari bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Suci Habib. Langsung saja, pada layanan-layanan bimbingan dan konseling, saya akan membahas mengenai dua submateri, yaitu pengertian dari layanan-layanan bimbingan dan konseling, dan yang kedua yaitu jenis-jenis dari layanan bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari layanan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu layanan, apa itu bimbingan, dan apa itu konseling, sehingga kita akan mengetahui apa itu layanan bimbingan dan konseling. Maka, pengertian dari layanan secara umum yaitu menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, dan bentuknya itu bisa berupa tindakan sukarela dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan yang ikhlas membantu, atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu konselor atau guru BK, kepada siswanya untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri dan mendapatkan bimbingan yang terarah dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada, dan juga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Lalu, sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli atau konselor atau guru BK yang diberikan kepada siswanya atau kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang dilakukan dengan cara wawancara konseling ataupun dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan di lingkungannya agar dapat memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Nah, dari pengertian layanan, bimbingan, dan konseling tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan yang diberikan oleh seorang konselor berupa bantuan atau pertolongan serta pengarahan kepada individu atau kelompok individu dalam menghadiri atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Lalu, tujuan dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini membantu agar siswa memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh dasar keterampilan, serta dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sub yang kedua, yaitu jenis dari layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di dalam layanan bimbingan dan konseling ini ada sekiranya 10 layanan. Yang pertama, layanan orientasi, informasi, pembelajaran, penempatan dan penyaluran, penguatan konten, konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan yang terakhir adalah mediasi. Nah, begitu banyak jenis dari layanan bimbingan dan konseling. Ini dikarenakan agar tidak ada alasan bagi seorang konselor untuk tidak melaksanakan layanan bimbingan konseling, dikarenakan jenis atau cara layanan yang sedikit. Tetapi dengan adanya 10 layanan ini memudahkan agar seorang konselor dapat memilih jenis layanan yang mana yang tepat untuk dijadikan atau digunakan pada saat melakukan layanan bimbingan dan konseling. Jadi kita masuk ke dalam layanan yang pertama, yaitu layanan orientasi. Menurut Willis yang dikutip oleh Henny Syafriana Nasution dan Abdillah dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling, Konsep, Teori, dan Aplikasi, bahwa layanan orientasi ini merupakan layanan bimbingan yang dilakukan oleh guru pembimbing dengan bantuan oleh semua guru dan wali kelas dengan tujuan membantu mengorientasikan, yaitu mengarahkan, mengadaptasi siswa dari situasi lama kepada situasi baru. Maka, layanan orientasi ini adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan yang baru dimasukinya dan dikoordinir oleh guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas dengan tujuan agar siswa mampu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan atau situasi yang baru dimasukinya tersebut. Maka hasil yang diharapkan itu adalah siswa mendapatkan kemudahan dalam penyesuaian diri dari
pola kehidupan di lingkungan yang baru dimasukinya. Begitu juga orang tua siswa dengan memahami kondisi, situasi, dan tuntutan sekolah anak-anaknya diharapkan akan dapat memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan anak-anaknya. Lanjut ke layanan yang kedua, yaitu layanan informasi. Menurut Prayitno dan Erman Amti yang dikutip oleh Heni, Syafriana Nasution dan Abdillah dalam buku Bimbingan Konseling, Konsep, Teori, dan Aplikasinya, bahwa layanan informasi ini adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu yang berkepentingan mengenai berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas dan kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendakinya. Dan ada beberapa alasan kenapa pentingnya pemberian informasi untuk diselenggarakan, yaitu pertama membekali individu, yang kedua untuk menentukan arah hidupnya, karena dia akan bertanggung jawab di masa depannya atas rencana dan keputusan yang dibuatnya. Dan yang ketiga yaitu setiap individu itu unik. Dengan keunikan tersebut membawa pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda disesuaikan dengan aspek kepribadian masing-masing. Maka layanan informasi ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting karena dengan informasi akan mengetahui langkah apa yang ingin dilakukan untuk kedepannya. Lalu yang ketiga ada layanan pembelajaran, yaitu Saring Marsudi menjelaskan bahwa layanan bimbingan belajar adalah kegiatan bimbingan yang bertujuan membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Melalui layanan bimbingan belajar ini, maka siswa dapat secara terbuka memahami dan menerima kelebihan serta kekurangannya, memahami kesulitan belajarnya, memahami faktor penyebabnya, dan memahami pula bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Dan Tohirin juga menjelaskan bahwa ada tujuan dari bimbingan belajar ini ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus, di mana secara umum itu agar siswa tidak menghambat perkembangan siswa dan mencapai perkembangan yang optimal. Siswa yang perkembangannya terhambat dan terganggu akan terpengaruh dan terhadap perkembangannya atau kemampuan belajarnya. Yang kedua yaitu secara khusus, di mana bertujuan agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar, serta siswa dapat mandiri dalam belajar. Maka bentuk dari layanan bimbingan belajar ini yang diberikan kepada siswa adalah layanan bimbingan yang disesuaikan dengan masalah belajar yang dihadapi oleh siswa. Dengan melihat spesifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa, maka guru pembimbing dapat merumuskan program layanan bimbingan belajar yang mana yang tepat yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya layanan penempatan dan penyaluran. Nah, dengan adanya layanan penempatan dan penyaluran ini bertujuan agar siswa memperoleh tempat yang sesuai dengan pengembangan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah lingkungan, baik lingkungan fisik maupun psikis atau lingkungan sosio-emosional, termasuk juga lingkungan budaya, yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu layanan penguatan konten. Menurut Prayitno, ini merupakan layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan suatu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum, dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan yang terkait di dalamnya. Dengan penguasaan konten ini, individu diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Nah, layanan ini perlu diberikan kepada klien agar wawasan, kemampuan, pemahaman klien semakin bertambah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selanjutnya ada layanan konseling individual. Helen menyatakan bahwa konseling individual ini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan mengentaskan masalah pribadi yang diderita oleh konseli.
Dan lanjut ada layanan bimbingan kelompok. Menurut Juntika Ahmad dan Nuri Hasan, layanan bimbingan kelompok yang dimaksud ini untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau siswa. Bimbingan kelompok dapat juga berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok, membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada klien secara kelompok dengan jumlah anggota berkisar antara 10-15 orang, dan dalam pelaksanaannya bimbingan kelompok dipimpin oleh satu orang konselor yang telah terampil dalam memimpin kegiatan kelompok. Selanjutnya, layanan konseling kelompok. Menurut W.S. Winkel, konseling kelompok merupakan bantuan khusus dari layanan konseling, yaitu wawancara konselor profesional dengan beberapa orang sekaligus yang tergabung dalam satu kelompok kecil. Di dalam konseling kelompok ini terdapat dua aspek pokok, yaitu aspek proses dan aspek pertemuan tatap muka, dan pelaksanaannya pun berkisar antara 8-10 orang, dan jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan anggota kelompok bimbingan kelompok. Dan Praitno menambahkan bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruangan tertutup atau ruangan terbuka, asalkan kenyamanan dan keamanan klien dapat terjaga dengan baik. Lanjut, layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh seorang konselor yang disebut dengan konsultan kepada pelanggan yang disebut dengan konsulti, supaya dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah pihak ketiga dengan cara memberikan wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan oleh konsulti. Yang terakhir ada layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini Prayitno menyatakan bahwa layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Dan layanan mediasi ini adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat dituntaskan dengan konselor sebagai mediator. Istilah mediasi sendiri terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara, dan di dalam literatur Islam juga istilah mediasi sama dengan wasilah yang juga berarti perantara. Dan bagi seorang konselor yang profesional, selalu tidak terburu-buru dalam memberikan layanan apa yang tepat untuk diberikan kepada klien. Konselor akan berusaha memahami secara sekilas tentang apa masalah yang dihadapi oleh seorang klien, sehingga dia akan menentukan jenis layanan yang mana yang tepat akan diberikan kepada klien. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.